Rusia AS ribut di PBB, saling tuduh soal senjata kimia di Ukraina hingga singgung Suriah dan ISIS. Para diplomat dari Rusia, Amerika Serikat, dan Inggris saling melempar tuduhan di pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Selasa 22 Maret 2022. Keributan tersebut terjadi ketika membahas adanya kemungkinan serangan senjata kimia di Ukraina, namun tidak ada yang menghasilkan bukti untuk mendukung kekhawatiran mereka. Komentar tersebut dilontarkan oleh para diplomat kepada wartawan setelah Rusia mengangkat masalah kebocoran amonia yang terjadi di kota Sumy, bagian timur laut Ukraina yang terkepung. Rusia menyebut bahwa masalah tersebut ulah dari kelompok nasionalis radikal Ukraina. Namun, tuduhan Rusia ditolak oleh Inggris dan Amerika Serikat pada saat pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB tersebut. Wakil Duta Besar Rusia untuk PBB, Dmitry Polyansky, mengatakan bahwa pasukan Rusia tidak pernah merencanakan atau melakukan serangan terhadap fasilitas Ukraina, apalagi tempat zat beracun diproduksi. Polyansky juga membela diri dengan mengatakan bahwa Ukraina dapat banyak dukungan dari negara-negara barat untuk menuduh Rusia. Jelas bahwa otoritas nasionalis Ukraina didorong oleh negara-negara barat tak akan berhenti untuk mengintimidasi rakyatnya sendiri dan melancarkan serangan kemudian menuduh Rusia, kata Polyansky dikutip pikiranrakyat.com dari Reuters pada Rabu 23 Maret 2022. Pertemuan di PBB tersebut merupakan ketiga kalinya bagi Rusia mengangkat masalah senjata biologis atau kimia sejak memulainya invasinya ke Ukraina dimulai pada 24 Februari 2022. Sementara itu, Duta Besar Inggris untuk PBB, Barbara Woodward, mengatakan, sulit untuk tidak menyimpulkan mengingat apa yang telah kita lihat di Suriah, bahwa ini mungkin menjadi awal bagi Rusia sendiri yang menciptakan semacam serangan senjata kimia. Adapun Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Linda Thomas-Greenfield, yang juga menolak tuduhan Rusia dan menyatakan sebagai hal yang menggelikan. Kekhawatiran kami sekarang bahwa ini adalah awal dari rencana Rusia untuk menggunakan senjata kimia, katanya. Menurut seorang pejabat senior pertahanan Amerika Serikat, hingga saat ini ia belum melihat indikasi konkret dari serangan senjata kimia Rusia yang dikabarkan segera terjadi di Ukraina. Dikabarkan saat ini pihak intelijen Amerika Serikat sedang memantau dengan cermat akan adanya penggunaan senjata kimia di Ukraina. Kemudian Polyansky berbicara perbandingan situasi di Ukraina dengan Suriah. Ia mengatakan bahwa serangkaian kimia yang dilakukan oleh kelompok ISIS saat itu adalah salah. Disalahkan pada pemerintah Suriah yang didukung Rusia. Namun penyelidikan gabungan PBB dan Organisasi Pelarangan Senjata Kimia atau OPCW menemukan pemerintah Suriah telah menggunakan zat saraf sarin dan beberapa kali menggunakan klorin sebagai senjata. Selain menyalahkan pemerintah Suriah yang didukung Rusia, PBB dan OPCW juga menyalahkan ISIS karena diduga menggunakan gas mustard sebagai senjata. Pemerintah Rusia pada Rabu 23 Maret 2022 menegaskan negaranya siap mengerahkan senjata nuklir jika AS bersama sekutunya ingin menghancurkan negaranya. Salah satu sekutu terdekat Presiden Vladimir Putin memperingatkan Amerika Serikat dunia dapat berputar ke arah perang nuklir, khususnya jika Washington melanjutkan apa yang disebut Kremlin sebagai plot jangka panjang untuk menghancurkan Rusia. Dmitry Medvedev, Presiden Rusia dari 2008 hingga 2012, yang sekarang menjadi Wakil Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, menegaskan hal itu. Amerika Serikat telah bersekongkol untuk menghancurkan Rusia sebagai bagian dari permainan primitif sejak kejatuhan Uni Soviet pada 1991, tegasnya. Seperti dilansir Reuters Rabu 23 Maret 2022. Itu berarti Rusia harus dipermalukan, dibatasi, dihancurkan, dibagi dan dihancurkan, kata Medvedev, 56 tahun dalam pernyataan 550 kata. Pandangan Medvedev yang pernah dianggap sebagai salah satu anggota lingkaran Putin yang paling tidak hawkish, memberikan wawasan tentang pemikiran di dalam Kremlin. Apalagi saat ini Moskow sedang menghadapi konfrontasi terbesar dengan Barat sejak krisis rudal Kuba 1962. Amerika Serikat telah berulang kali mengatakan tidak ingin runtuhnya Rusia dan kepentingannya sendiri paling baik dilayani oleh Rusia yang makmur, stabil, dan terbuka. Departemen Luar Negeri Rusia tidak segera menanggapi permintaan komentar di luar jam kerja biasa. Invasi Rusia ke Ukraina telah menewaskan ribuan orang, membuat hampir 10 juta orang mengungsi. Bahkan telah menimbulkan kekhawatiran akan konfrontasi yang lebih luas antara Rusia dan Amerika Serikat, dua kekuatan nuklir terbesar dunia.
Putin mengatakan operasi itu diperlukan karena Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia. Moskow juga harus bertahan melawan genosida, penutur bahasa Rusia oleh Ukraina. Ukraina mengatakan klaim genosida Putin adalah omong kosong. Medvedev mengatakan Kremlin tidak akan pernah membiarkan kehancuran Rusia, tetapi memperingatkan Washington jika itu mencapai apa yang dia sebut sebagai tujuan penghancuran, maka dunia dapat menghadapi krisis dystopian yang akan berakhir dengan ledakan nuklir besar. Dia juga melukiskan gambaran dunia pasca Putin yang akan mengikuti runtuhnya Rusia yang memiliki lebih banyak hulu ledak nuklir daripada negara lain manapun. Penghancuran negara terbesar di dunia berdasarkan wilayah, kata Medvedev, dapat menyebabkan kepemimpinan yang tidak stabil di Moskow. Dia menegaskan jumlah maksimum senjata nuklir lebih banyak ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Runtuhnya Rusia akan menyebabkan 5 atau 6 negara bersenjata nuklir di seluruh daratan Eurasia yang dicalonkan oleh orang-orang aneh, fanatik, dan radikal, ujarnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan kemungkinan Rusia menggunakan senjata kimia di Ukraina merupakan ancaman nyata. Saya kira itu ancaman nyata, kata Biden, ujarnya sebelum meninggalkan Gedung Putih untuk terbang ke Eropa, dikutip dari Reuters Rabu 23 Maret 2022. Moskow juga harus bertahan melawan genosida, penutur bahasa Rusia oleh Ukraina. Ukraina mengatakan klaim genosida Putin adalah omong kosong. Medvedev mengatakan Kremlin tidak akan pernah membiarkan kehancuran Rusia, tetapi memperingatkan Washington jika itu mencapai apa yang dia sebut sebagai tujuan penghancuran, maka dunia dapat menghadapi krisis dystopian yang akan berakhir dengan ledakan nuklir besar. Dia juga melukiskan gambaran dunia pasca Putin yang akan mengikuti runtuhnya Rusia yang memiliki lebih banyak hulu ledak nuklir daripada negara lain manapun. Penghancuran negara terbesar di dunia berdasarkan wilayah, kata Medvedev, dapat menyebabkan kepemimpinan yang tidak stabil di Moskow. Dia menegaskan jumlah maksimum senjata nuklir lebih banyak ke Amerika Serikat dan Uni Eropa. Runtuhnya Rusia akan menyebabkan 5 atau 6 negara bersenjata nuklir di seluruh daratan Eurasia yang dicalonkan oleh orang-orang aneh, fanatik, dan radikal, ujarnya. Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan kemungkinan Rusia menggunakan senjata kimia di Ukraina merupakan ancaman nyata. Saya kira itu ancaman nyata, kata Biden, ujarnya sebelum meninggalkan Gedung Putih untuk terbang ke Eropa, dikutip dari Reuters Rabu 23 Maret 2022.